Halo sahabat, kembali lagi di channel Ciko TV, channel tutorial pendidikan dan hiburan. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk membuat soal di Quizizz ya. Jadi masih membahas seputar Quizizz ya. Jadi video yang lalu kita sudah belajar cara membuat akun Quizizz, kemudian mengubah bahasa, dan kali ini kita akan belajar cara untuk membuat soal di Quizizz ya. Nah, untuk melihat video-video sebelumnya silakan nanti cek di playlist ya. Saya sudah buatkan playlist khusus untuk membahas tentang Quizizz ya. Baik, namun sebelumnya bagi sahabat yang belum berlangganan di channel ini bisa klik subscribe ya, kemudian hidupkan tanda loncengnya agar sahabat selalu mendapatkan update video terbaru dari kami. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan langsung saja ya, kita menuju ke quizizz.com ya. Sahabat bisa buka Chrome ya, kemudian ketikkan quizizz.com, kemudian nanti akan muncul linknya, dan setelah diklik muncul seperti ini. Ini adalah beranda ya, beranda dari web Quizizz ya. Nah, jika sahabat belum mempunyai akun, maka sahabat bisa klik Get Starter ya untuk mendaftarkan akun. Nah, untuk lebih jelasnya bisa tonton di video saya sebelumnya tentang cara membuat akun Quizizz ya. Nah, karena kita sudah punya akun ya, bagi yang sudah punya akun bisa langsung klik login ya, login ya, klik login. Nah, kemudian kita akan diminta masuk ya menggunakan akun Google, akun Microsoft atau email biasa. Nah, tergantung dari pendaftaran yang sahabat lakukan ya. Jika sahabat mendaftar dengan akun Google, maka bisa continue with Google. Kalau misalnya mendaftar dengan akun Microsoft, bisa continue with Microsoft, atau menggunakan email biasa bisa login dengan memasukkan email dan passwordnya ya. Nah, karena kemarin kita menggunakan akun Google, maka saya akan lanjut dengan continue with Google. Kita klik. Nah, kita diminta masuk dengan akun Google kita. Nah, ini yang kemarin saya pakai ya. Kalau misalnya belum muncul bisa use another account ya. Karena ini sudah, saya klik ini. Nah, ini saya sudah berhasil masuk ke Quizizz ya. Ini nama akunnya, kemudian ini termasuk akun dasar atau akun basic ya. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk membuat quiz ya dengan akun dasar ya. Jadi dengan akun dasar kita sudah bisa membuat quiz. Nah, sebelumnya teman-teman bisa menyiapkan dulu soalnya ya. Kalau misalnya sudah punya ya, ini kebetulan saya sudah punya di blog ya. Nah, nanti saya akan coba pindahkan beberapa soal ini ke Quizizz ya. Nah, caranya yang pertama kita klik buat ya. Klik buat ini. Klik buat. Kemudian di sini nanti akan muncul dua pilihan. Ada quiz baru dan pelajaran baru. Nah, untuk membuat quiz itu kita klik quiz baru. Nah, untuk membuat presentasi interaktif ya, klik pelajaran baru. Nah, untuk presentasi interaktif ini saya akan bahas pada video berikutnya ya. Nah, sekarang kita akan bahas quiz baru, atau kita membuat quiz baru ya. Klik quiz baru. Nah, ketika klik quiz baru, maka kita akan diminta memberi nama file, nama quiz ya. Kita diminta memberi nama quiz, misalnya ya baik, misalnya saya kasih nama seperti ini ya, PH kelas 2 tema 5 tema 1. Kemudian karena ini tema pelajarannya adalah, kita klik lebih dulu ya. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa klik order ya. Nah, kalau sudah nama, kemudian ini pilih mata pelajarannya, klik berikutnya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Di paling atas ada teleportasi dari perpustakaan Quizizz. Nah, ini akan saya bahas pada video berikutnya ya, cara kita membuat soal dengan teleportasi. Nah, untuk sekarang kita akan belajar dengan memanfaatkan ada 5 jenis soal ya. Ada 5 jenis soal. Nah, ini nama kuisnya ada di kanan ya. Nanti bisa kita setting lagi. Nah, sekarang kita akan mulai dengan membuat pertanyaan yang pertama, yaitu dengan pilihan ganda ya. Jadi sini ada 5 ya, ada pilihan ganda, survei, isian singkat, terbuka, seri. Nah, slide ini dia berupa presentasi ya, gitu. Nah, kita akan coba yang pertama, yaitu dengan pilihan ganda. Kita klik pilihan ganda. Jadi nanti soalnya disesuaikan ya dengan yang sesuai yang diinginkan ya. Ini soalnya. Ini saya contohkan yang pilihan ganda dulu.
Nah, di sini ketika kita klik pilihan ganda, maka di sini akan muncul seperti ini ya. Di sini ada, kita bisa menambahkan gambar ya. Nah, ini untuk audio dan video ini bisa kita tambahkan jika kita sudah update ke akun super ya. Jadi untuk basic ini belum bisa, tapi untuk gambar bisa ya, untuk gambar bisa. Kemudian ini tempat pertanyaannya. Nah, ini jawabannya ya, itu. Nah, langsung saja akan saya contohkan misalnya yang ini ya. Nah, ini kita akan insert gambar. Nah, cara insert gambar bisa kita upload atau kita bisa tambahkan link. Nah, kita bisa klik kanan gambar ini, kemudian kita copy link address ya. Kita coba ya, biasanya bisa ini. Kemudian kita klik gambar. Ya, kita klik gambar, masukkan di sini. Ya, masukkan di sini, klik kanan paste. Nah, kemudian klik cari. Nggak muncul ya. Kita coba open ini tab dulu. Nah, kita coba klik kanan lagi ya. Kita coba open ini tab gambarnya. Kita copy image address ya. Copy image address. Kita ganti di sini. Nah, ternyata tidak bisa ya. Ada mungkin beberapa gambar yang tidak bisa ya. Nah, ini karena tidak bisa, kita download saja ya. Kita download saja, klik kanan, kemudian save image as ya. Save image as ya. Kita di download ya. Kita di download sembahyang judulnya ya. Nah, jika sudah, kita unggah dari komputer ya. Unggah dari komputer di sini. Kemudian kita unggah sembahyang. Cari gambarnya ya, di download tadi, kemudian klik, kemudian open. Nah, maka ini akan terunggah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa langsung menambahkan dengan link, kita unduh dulu, kemudian kita upload ya. Nah, kalau sudah, klik simpan. Nah, maka gambarnya sudah terupload di sini. Nah, kemudian pertanyaannya ini ya, kita bisa copy. Nah, bisa juga diketik ya, bisa di copy paste juga bisa. Gambar nih karena sudah di samping ya, jadi soalnya kita sesuaikan lagi karena sudah di samping ya, maka kita ganti gambar di samping ya. Di gambar di samping merupakan pengamalan sikap sila ke. Nah, jawabannya ya. Nah, ini kita sudah ketikkan jawabannya ya, ada ketiga, kedua, ke-1. Nah, karena ini kelas 2 jadi pilihannya cukup 3 dulu ya. Yang ini karena ada 4 kita hapus ya. Untuk cara yang hapus ini, yang di atas ini, hapus opsi, kita klik. Nah, maka sudah terhapus ya. Jadi tinggal sisa 3 jawaban. Nah, untuk menambahkan kunci, nambahkan kunci, kita klik centang ini. Nah, ini jawabannya adalah yang ini ya, yang kuning ya, 1. Nah, ini sudah kita tandai sebagai jawaban yang benar ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya ada lebih dari 1 jawaban, bisa kita aktifkan ini. Itu ya. Bisa kita aktifkan ini kalau misalnya ada lebih dari 1 jawaban. Nah, bisa lebih dari 1 jawaban. Nah, ini karena jawabannya 1 berarti kita tidak aktifkan. Nah, kemudian di sini ada waktu ya. Kita untuk soal ini kita berikan waktu berapa detik untuk anak-anak. Nah, misalnya ini kita cukupkan 30 detik ya. Kemudian untuk tema ya, kalau kita mau menambahkan tema ya. Kemudian ini untuk batal ya jika kita tidak jadi membuat kuis. Nah, kalau kita sudah sesuai, kita sudah benar soalnya, kita klik simpan. Nah, maka kita sudah berhasil membuat 1 kuis, yaitu dengan jenis soal pilihan ganda. Nah, bagaimana kalau ada yang salah? Nah, kalau ada yang salah, kita klik edit lagi. Kita sunting lagi ya, maka akan kembali ke editor tadi ya. Kita perbaiki. Nah, itu untuk soal pilihan ganda. Nah, sekarang kita coba buat untuk soal survei yang ini ya. Nah, kita tinggal untuk menambahkan soal, kita tinggal klik saja. Ini soal yang kita inginkan, gitu ya. Nah, ini kita tambahkan soal survei, kita klik. Maka ini menjadi soal survei. Nah, untuk ganti soal juga bisa di sini sebenarnya. Di survei ini, nggak jadi buat survei, misalnya isian singkat, bisa kita pilih di sini, ya. Nah, kita survei saja. Misalnya kita survei, kita buat pertanyaan di sini ya. Nah, ini ya contohnya, apakah kamu pernah menjawab soal kuisis gitu ya. Nah, jawabannya bisa pernah, bisa tidak kan gitu ya. Misalnya
Belum. Kemudian ini pernah. Ya. Kemudian ini tidak tahu, misalnya. Nah, ini karena lebih kita bisa hilangkan ya. Nah, kemudian untuk jawabannya apakah lebih dari satu atau satu. Nah, karena ini dia jawab pertanyaan tertutup ya, belum pernah atau tidak tahu, jadi kita tidak aktifkan. Kalau lebih dari satu bisa kita aktifkan. Nah, untuk kunci ini tidak perlu ya, karena dia berupa survei ya, jadi bebas pesertanya. Kemudian waktunya berapa detik disesuaikan lagi ya. Ini cukup 30 detik, saya rasa cukup. Kemudian untuk tema juga kalau ada tema ya. Kemudian kalau mau tambahkan gambar bisa seperti tadi ya caranya. Itu. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Ya, maka kita sudah punya soal kedua berupa survei. Gitu ya. Ini kalau diedit silahkan bisa diedit lagi. Kalau mau di copy ya, mau buat lagi pertanyaan kedua dengan jenis yang sama, bisa klik ini, gandakan ini ya. Gitu. Kalau misalnya salah ini kita bisa hapus. Gitu ya. Kita coba gandakan. Nah, kita klik saja itu gandakan. Maka ini sudah jadi soal ketiga ya. Gitu ya. Nah, untuk hapus kita klik hapus. Nah, klik ini, hapus. Ya, seperti itu caranya ya untuk membuat soal survei. Nah, sekarang kita lanjut membuat jenis soal yang ketiga, yaitu tambah isian singkat ya. Pertanyaan isian singkat. Kita klik. Nah, ini jadi sama ya, kalau mau nambahkan gambar bisa tambahkan gambar, kemudian ketikkan pertanyaan di sini. Kita coba ambil soal dulu. Nah, misalnya saya ambilkan soal ini ya, berkicau artinya titik ya. Jadi apa arti kata berkicau ya? Nah, untuk kuncinya kita bisa buatkan ini ya, ada 3 jenis ya. Jadinya bisa sama persis, kemudian mengandung atau angka pasti ya. Nah, kita bisa pilih persis saja ya. Nah, suara burung itu kan berkicau itu kan suara burung ya, atau bunyi burung gitu ya. Kita tambahkan saja opsi-opsinya ya. Kita ketikkan dulu. Ya teman-teman, kita sudah tambahkan ya beberapa opsi jawaban ya yang mungkin akan dijawab siswa ya. Misalnya suara burung dengan S besar, B kecil, seperti itu ya. Kemudian saya juga tambahkan mengandung. Jadi kalau sudah mengandung suara burung berarti sudah betul. Seperti itu ya harapannya ya. Nanti kita coba ya. Nah, jika sudah, klik simpan ya. Klik simpan. Nah, untuk waktunya tadi saya kasih 1 menit ya. Nah, di sini juga bisa mengedit ya. Kalau misalnya waktunya terlalu cepat, ya terlalu sedikit. Nah, karena ini isi mengetik ya, saya rasa jawabnya juga singkat ya, 45 detik saya cukup ya. Itu. Nah, sudah. Itu untuk cara membuat pertanyaan jenis ketiga, yaitu isian singkat ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat pertanyaan terbuka ya. Membuat pertanyaan terbuka, ini jenis yang keempat. Kita klik jenis yang keempat ini. Nah, kemudian ini akan muncul seperti ini ya. Nah, ini sama ya, cuma ini tidak bisa dinilai. Ini harus kita periksa secara manual ya. Nah, misalnya saya ketikkan dulu pertanyaannya. Nah, misalnya ini ya. Jadi contoh soalnya adalah sebutkan satu contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, jadi siswa nanti akan mengetikkan di sini ya, jawabannya, gitu ya. Nah, ini kita tidak bisa untuk periksa secara sistem ya, tapi kita bisa periksa secara manual. Nah, untuk waktunya disesuaikan ya, berapa menit atau berapa detik. Selesai ini 2 menit cukup ya. Nah, kemudian kalau sudah, klik simpan. Ya, gitu. Nah, kita sudah punya 4 pertanyaan untuk 4 jenis soal ya. Nah, sekarang kita membuat soal yang terakhir, yaitu seri pertanyaan ya. Yang ini kita coba klik. Nah, di sini jenis pertanyaan ini bisa memungkinkan siswa untuk mencoret-coret ya. Ya, jadi biasanya kita bisa gunakan untuk jenis pertanyaan menjodohkan ya. Nah, misalnya di sini kita coba tambahkan gambarnya dulu ya. Ini kita klik di sini di image. Nah, kita coba upload ya. Kita klik gambar ini. Kemudian ini saya sudah siapkan menjodohkan ya. Kita klik gambarnya, kemudian kita klik open. Kita tunggu ya. Nah, ini sudah
kita klik simpan. Nah, ini hanya contoh ya, hanya contoh, nanti mungkin bisa disesuaikan ya. Kita ketik pertanyaan ya, tanya jodohkanlah, kita ketik di sini ya pertanyaannya ya. Nah, ini contoh ya, soalnya jodohkan warna dengan namanya, jadi nanti siswa menjodohkan ya, dan ini warna apa, ditarik ya, titik garis seperti itu ya. Nah, waktunya mungkin kita bisa tambah ya, kita tambah menjadi 5 menit ya. Kemudian kita kalau sudah klik simpan. Simpan. Nah, sudah. Nah, kita sudah mempunyai 5 pertanyaan ya, dengan masing-masing jenis pertanyaan ya. Nah, untuk yang tambahkan slide ini, kita membuat presentasi interaktif ya. Kalau misalnya di sela-sela soal itu mau ada presentasi. Nah, ini kita pelajari nanti ya, kita pelajari di video berikutnya gitu ya. Nah, sudah. Kalau sudah, kita bisa klik simpan ya. Nah, kita klik simpan ya, atas ini ya, klik simpan. Nah, kita bisa menambahkan gambar di nama ini. Ini kuis tema 5 ya. Kita bisa tambah, kita bisa ketikkan di sini kelas 1 tema 5. Kemudian kita klik cari. Nah, maka akan muncul gambar-gambarnya. Misalnya kita pakai ini, kita pilih salah satu saja ya untuk contoh. Kalau misalnya tidak muncul, bisa unggah dari komputer kalau kita punya gambar ya. Kemudian kita masukkan. Nah, untuk bahasa kita pilih bahasa Indonesia. Untuk kelasnya kita pilih 2 ya, second. Nah, ini untuk yang nomor 3, ini kita bisa sesuaikan ya. Apakah kuis ini bisa untuk publik? Artinya kalau publik ini semua orang bisa melihat ya. Atau privat. Kalau privat hanya kita saja yang dapat lihat. Nah, ini saya contohkan yang privat ya. Jadi ini sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Mau di privat atau mau di publik ya. Nah, ini saya contohkan di privat. Kita klik simpan. Ya, maka kuis kita sudah jadi. Bisa dicek lagi ya untuk isi jawabannya. Itu. Nah, sekarang untuk memainkannya. Nah, untuk memainkannya ada 2 pilihan ya. Untuk memainkannya ada 2 pilihan. Ini ada kuis langsung dan pekerjaan rumah. Nah, bedanya adalah kalau kuis langsung ini kita bisa mengerjakan langsung bersama siswa ya, di kelas itu misalnya. Nah, ini langsung pun ada 2, ada klasik, ada kecepatan guru. Yang klasik ini siswa bisa mengerjakan sesuai dengan kemampuannya dia. Ya, artinya sesuai dengan kecepatannya dia ya, tanpa dimonitor oleh guru. Gitu ya. Tapi kalau kecepatan guru berarti guru yang mengatur, misalnya soal nomor 1 dulu serempak semua jawab. Nah, kalau sudah selesai baru lanjut ke soal 2 seperti itu. Jadi ini disesuaikan lagi ya, yang mana yang mau dipilih. Nah, mungkin bisa divariasikan agar siswa tidak bosan ya. Kemudian kalau mode pekerjaan rumah ya. Kalau mode pekerjaan rumah ini bisa diberikan berupa PR ya. Jadi dengan pekerjaan rumah ini saya contohkan ya, saya klik. Nah, ini bisa kita tugaskan. Nah, kita bisa custom waktunya sampai tanggal berapa. Ya, misalnya dalam waktu 1 minggu gitu misalnya. Nah, misalnya saya atur sampai tanggal 13 ya. Nah, kemudian jamnya jam berapa? Misalnya sampai jam 12 siang itu misalnya. 12 siang ya. Benar ya, 12 siang. Kemudian, nah ini berarti ada waktu 6 hari untuk mengerjakan. Itu ya. Nah, ini juga kalau ada classroom bisa ditambahkan ke classroomnya tapi dengan email yang sama ya. Dengan akun email yang sama. Kemudian ini bisa diatur lagi. Nah, upaya peserta. Nah, berapa kali dapat menjawab. Nah, ini juga penting ya biar siswa itu tidak menjawab berkali-kali ya. Misalnya kita kasih hanya sekali gitu ya. Jadi siswa akan diminta untuk login dengan akun emailnya biasanya ya. Kemudian ini bisa disesuaikan lagi ya. Kemudian waktunya fleksibel. Kemudian musik bisa diaktifkan ya. Saya rasa ini cukup. Ini bisa disesuaikan lagi ya sesuai dengan keinginan ya. Kalau sudah bisa kita tugaskan. Klik tugaskan. Nah, maka kita akan dibawa ke report ya atau ke hasil.
Nah, bagusnya kalau menu PR ini siswa tidak harus bersamaan ya untuk mengerjakannya. Tapi kalau mode langsung itu harus ada peserta dulu yang masuk ya, baru bisa. Ya, ini sudah muncul ya. Ya, jadi setelah kita klik tadi ya, kita muncul ini, siswa bisa gabung menggunakan kode, atau kita bisa kirim linknya ya, salin link, kemudian kita kirim ke WA ataupun ke Classroom ya. Nanti siswa tinggal mengklik saja, nah langsung login untuk menjawab, tidak perlu memasukkan kode lagi, gitu ya. Nah, jadi kita akan coba jawab ya. Kita coba jawab menggunakan akun yang lagi satu ini. Nah, ini ya, ini linknya. Kemudian, nah seperti ini ya. Nah, kemudian, karena kita hanya mengizinkan siswa menjawab sekali, jadi siswa diminta login, bisa login dengan akun Google-nya ya. Klik Google with akun Google, misalnya ini pakai Cikotipi ya. Masukkan akun Google-nya. Nah, kemudian nanti akan seperti ini muncul. Nah, kemudian jika sudah, ini bisa dipilih dihidupkan atau tidak. Itu ya. Ini saya pilih hidupkan saja. Nah, kemudian klik mulai. Nah, sini kita klik mulai game. Soal pertama, nah ini tadi diacak soalnya ya. Jadi ini kita ini yang model yang terakhir ya, yang bisa mencoret-coret. Kita pakai yang alat pena. Kita warnanya pakai merah sudah. Nah, itu ya misalnya. Nah, ini salah, bisa kita hapus ya. Nah, jadi ada penghapusnya ya. Kemudian kita ulang, ini red ya. Red ke sini. Jadi asik ya. Jadi anak-anak itu bisa bisa coret-coret di HP-nya ya. Ini misalnya ini green. Itu ya. Black ya. Contoh ya. Kemudian ini blue. Nah, itu ya. Jadi anak-anak kayak menggambar jadinya ya. Ini untuk soal menjodohkan bisa seperti itu. Kemudian jika sudah, klik jawab. Klik jawab. Sudah. Kemudian soal nomor 2 lanjut. Nah, ini survei ya. Ya. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Sila ke 1. Ya. Ya. Nah, ini meme-nya ya. Kemudian soal selanjutnya, ini klik saja mengerti, bukan satu contoh pengamalan sila pertama. Nah, ini contohnya, misalnya membersihkan tempat ibadah ya. Kemudian klik jawab. Kemudian ini yang jawaban singkat ya. Nah, siswa bisa mengetikkan jawabannya di sini ya. Ya, ini misalnya bunyi burung ya. Kita klik jawab. Nah, sudah semua kuis terjawab. Nanti akan ada daftar siswa yang sudah menjawab ya. Ini siswa bisa meninjau lagi jawabannya ya. Itu. Nah, kemudian ini sudah ya. Kalau sudah, bisa klik X. Nah, itu ya cara untuk menjawab kuis mode PR ya. Kemudian kita bisa lihat hasilnya di hasil ya. Ini. Oh, ini sudah dihasil ya, sudah dihasil. Kita lihat ini. Lihat. Kita coba hasil lagi. Kita restart ya, biar muncul yang tadi jawabannya. Nah,
Nah, sudah. Ini satu sudah jawab ya. Satu sudah jawab. Kemudian untuk melihat laporannya kita klik di sini, titik 3 nih. Nah, kita bisa unduh Excel. Kita unduh Excel. Ya, ini sudah terunduh ya. Di bawah ini sudah terunduh. Nah, kita bisa klik untuk membuka. Nah, jadi untuk mode langsung juga hampir sama ya caranya. Sebentar saya contohkan untuk mode langsung. Ini kita lihat hasilnya dulu. Nah, bisa klik enable editing. Jadi ini jumlah pertanyaannya ada 5 ya. Kemudian ini akurasinya 100% semua. Ini waktunya ya. Benar, jawaban benar, soal salah ya. Kemudian partisipannya ini baru satu ya. Baru satu. Ya, seperti ini. Time data, kemudian quiz detail ya. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk melihat hasilnya ya, berupa Excel ya. Nah, untuk memeriksa ya jawaban yang tidak bisa di set di sistem, maka kita bisa klik hasil ini. Nah, kemudian di bawahnya akan muncul nanti pesertanya ya. Peserta, pertanyaan, kemudian keseluruhan itu ya. Nah, kita klik yang ini, yang di peserta ya. Kalau peserta nanti kan muncul nama-namanya ya. Nah, kemudian kita klik dia namanya, nanti akan muncul ya. Ini benar-benar ya. Kemudian nanti seperti yang ini. Nah, kita bisa cek manual ya, cek manual apakah sudah betul jawabannya, termasuk juga yang ini. Ya, apakah sudah betul seperti itu ya. Baru kita berikan nilai secara manual seperti itu. Ya, mungkin itu untuk melihat hasil dari pekerjaan siswa. Ya, kemudian bagaimana dengan kalau kita menggunakan mode langsung ya. Kita kembali ke Quizku ya. Klik di sini Quizku. Kiri ini ya, Quizku. Nah, kemudian kita cari yang nama quiz yang tadi, PH kelas 2 ya. Ini. Nah, kita coba mainkan dengan mode langsung. Kita klik ini, mulai quiz langsung. Nah, kita bisa coba dengan mode klasik ya. Ini hampir sama ya, cuma bedanya seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau klasik, siswa bebas menentukan untuk menjawabnya, apakah mau lanjut atau sesuai dengan kecepatannya ya. Kalau isi kecepatan guru kita pilih, maka guru yang mengontrol kecepatannya. Gitu ya. Kita coba yang klasik yang atas. Ya, sudah. Kalau misalnya lama tidak muncul, bisa di restart dulu ya. Nah, untuk klasik ini ada 3 tipe ya, atau 3 mode. Ada tim, klasik, ujian. Nah, untuk tim ini berarti siswa akan dikelompokkan ya. Ketika menjawab itu akan dikelompokkan jadi tim-tim ya. Jadi nilainya berdasarkan nilai tim atau nilai kelompok. Kalau klasik berarti dia menjawabnya sendiri-sendiri. Kalau ujian ini untuk ujian ya, gitu. Kita akan coba yang mode klasik ya, yang paling tengah. Kita pilih, kemudian klik lanjutkan. Ya, nah maka kita akan meminta, maka akan muncul seperti ini ya. Maka akan muncul seperti ini, dan nanti kita minta siswa untuk masuk ya. Bisa menggunakan kode. Jadi siswa suruh kita membuka join myquiz.com. Kemudian memasukkan kodenya ini, atau kita bisa kirimkan linknya. Nah, kita salin linknya ini ya, kemudian kita coba masuk ya. Kita coba lagi masuk pakai mode langsung ya. Kita paste di sini, kita enter. Nah, maka ini sudah mulai masuk ya. Nah, ini cukup TV, kita langsung mulai saja. Ya, sudah siap ya. Nah, sudah siap. Kemudian kita lihat di sini. Nah, sini sudah masuk ya. Nah, ini yang sudah masuk kan kelihatan di sini. Nah, kalau sudah, kita misalnya sudah ini contoh ya, hanya satu. Kalau misalnya semua masuk, kita klik mulai. Klik mulai. Nah, maka ini mulai 2, 3. Di sini juga muncul ya. Itu. Ya,
burung Jawa. Nah, jadi kita bisa langsung lanjut ya, tanpa menunggu instruksi dari guru. Poinnya dua, misalnya saya salah ya. Nah, salah ya. Kalau jawab salah muncul jawaban yang benar ya. Kemudian ini saya pernah hanya semprit, jadi diserahkan. Kemudian yang keempat, saya ketik dulu poinnya ini ya, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Kita jawab. Ulang lagi ya. Ini otomatis ya. Ya, game selesai. Nah, nanti akan kelihatan berapa orang yang jawab, siapa yang nomor 1 gitu ya. Ini untuk jawaban yang tadi bisa direview lagi ya. Baik, sekian. Nanti untuk hasilnya sama ya. Untuk hasilnya nanti bisa dilihat di hasil ya. Ini juga untuk hasilnya bisa diunduh ya. Saya ini akan hanya 1 ya, nama peserta 1. Nah, ini bisa diunduh hasilnya, bisa langsung diunduh di sini. Nah, jadi sama ya untuk hasilnya. Bisa diunduh di sana langsung atau di menu hasil ya. Kita coba keluar dulu. Keluar ya. Nah, kita keluar, kita cek di hasil ya. Sini juga bisa ya, di hasil. Nah, ini sudah ada 2 ya, sudah ada 2 hasil ya, atau laporan ya. Ada yang mode PR masih berlangsung ya, kemudian ada yang live sudah berakhir ya, gitu. Jadi ini hasilnya juga bisa diunduh di sini ya, gitu ya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya bagikan bagaimana cara untuk membuat kuis ya dengan 5 tipe soal dan bagaimana cara memainkannya, yaitu dengan cara mode langsung dan mode PR ya. Semoga dapat bermanfaat ya. Untuk selanjutnya mungkin nanti saya akan buatkan cara membuat soal yang lebih mudah, yaitu dengan menu teleportasi ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu pada video berikutnya dan terima kasih.